Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khoirul Azim dengan nomor NIM 200321100100124. Saya dari Agribisnis kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu dengan judul pengaruh indeks pertumbuhan manusia dan pengeluaran per kapita terhadap umur harapan hidup atau disingkat UHH rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gresik. Untuk data yang saya gunakan adalah data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Gresik. Untuk indeks pembangunan manusia Kabupaten Gresik diambil dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Kemudian untuk X1-nya saya mengambil indeks pembangunan manusia. Terus untuk X2 saya menjadikan pengeluaran per kapita sebagai X2 dan kemudian Y1 yaitu RLS atau rata-rata lama sekolah, kemudian Y2 yaitu UHH yaitu umur harapan hidup. Kerangka pemikiran. Dari kerangka pemikiran ini dapat diketahui bahwa indeks pembangunan manusia adalah X1, kemudian pendapatan per kapita adalah X2, rata-rata lama sekolah yaitu Y1, dan umur harapan hidup adalah Y2. Di sini dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh langsung terhadap rata-rata lama sekolah, dan juga pendapatan per kapita atau X2 juga berpengaruh langsung terhadap rata-rata lama sekolah. Dan ditambah lagi, indeks pembangunan manusia atau X1 berpengaruh terhadap umur harapan hidup atau Y2 melalui rata-rata lama sekolah Y1 sebagai variabel mediasi atau perantara. Untuk hipotesisnya yaitu X1 berpengaruh terhadap Y2, X2 berpengaruh terhadap Y1, X1 berpengaruh terhadap Y2 melalui Y1, X2 berpengaruh terhadap Y2 melalui Y1. Kemudian, langkah-langkah analisis jalur menggunakan aplikasi SPSS yaitu 1. Sudah memiliki data sekunder, di mana tadi saya sudah mempunyai data sekunder. Kemudian yang kedua, membuka aplikasi SPSS, kemudian klik variable view, mengisi setiap bagian sesuai data, yaitu X1, X2, Y1, dan Y2. Kemudian input labelnya. Setelah menginput label, kemudian klik Analyze, cari menu Regression, kemudian pilih menu Linear. Yang kelima, masukkan variabel Y1 untuk dependent dan variabel X1 dan X2 sebagai independent. Kemudian klik Method, pilih Enter, kemudian klik OK. Dan hasil dari analisis jalur menggunakan SPSS pun akan keluar. Pengaplikasian langsung menggunakan SPSS. Sebelumnya atau saya sudah menginput yang dari Badan Pusat Statistika ke dalam aplikasi SPSS. Untuk X1 ini adalah indeks pembangunan manusia. Untuk labelnya ini saya isi IPM atau singkatan dari indeks pembangunan manusia. Kemudian X2 yaitu pendapatan per kapita, Y1 yaitu rata-rata lama sekolah, dan Y2 umur harapan hidup setelah lahir. Kemudian kita klik Analyze, kita cari menu Regression, kemudian klik Linear.
Untuk variabel dependen, kita akan memasukkan Y1. Variabel dependen yaitu Y1, kemudian variabel independen yaitu X1 dan X2. Untuk metode kita pilih enter, kemudian kita klik OK. Maka di sini akan muncul hasil dari analisis jalur dengan nilai R² yaitu 441. Kemudian untuk nilai signifikan indeks pembangunan manusia yaitu 252, itu di mana angka ini lebih besar daripada 0,5, di mana dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia tidak signifikan terhadap rata-rata lama sekolah. Kemudian untuk yang kedua yaitu sama, kita klik analyze, kemudian klik regression, kita klik linear, kemudian kita reset. Untuk variabel dependen saya akan memasukkan umur harapan hidup. Kemudian untuk independennya saya akan memasukkan X1, X2 dan Y1. Kemudian kita klik OK. Maka di sini akan muncul hasil analisis dari model yang kedua. Di model yang kedua ini adalah model yang memanfaatkan atau menggunakan umur harapan hidup saat lahir sebagai variabel dependen, sedangkan X1, X2, dan Y1 sebagai variabel independen. Karena di hasil ini terlalu banyak tabel, maka nanti yang akan saya cantumkan di PowerPoint saya yaitu hanya 2 tabel, yaitu tabel model summary sama tabel koefisien. Ini adalah hasil dari analisis dari model 1, di mana didapatkan nilai R² yaitu 441, di mana ini membuktikan bahwa kontribusi pendapatan per kapita terhadap rata-rata lama sekolah yaitu 441. Untuk sisanya yaitu diisi oleh variabel-variabel yang belum diketahui atau variabel-variabel yang belum dimasukkan dalam analisis. Kemudian untuk nilai signifikan dari indeks pembangunan manusia yaitu bernilai 252, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05, di mana dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia tidak signifikan terhadap rata-rata lama sekolah. Begitu juga dengan pendapatan per kapita, karena dapat dilihat nilai signifikan dari pendapatan per kapita yaitu 190, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat diketahui bahwa indeks pembangunan manusia dan juga pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gresik.
Untuk hasil model yang kedua, yaitu didapatkan nilai R-square yaitu 961, di mana dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama sekolah, indeks pembangunan manusia dan pendapatan per kapita berkontribusi berkontribusi terhadap umur harapan hidup saat lahir dengan nilai 961. Untuk sisanya yaitu kemungkinan adalah variabel-variabel yang belum diketahui maupun variabel-variabel yang belum dicantumkan saat analisis. Kemudian untuk nilai signifikan, dari indeks pembangunan manusia yaitu 188, di mana nilai ini adalah nilai yang lebih kecil dari 0,05, yaitu dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia sangat signifikan terhadap umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Gresik. Dan untuk pendapatan per kapita mempunyai nilai SIG 872, di mana nilai ini lebih besar dari 0,5. Dan rata-rata lama sekolah juga memiliki nilai SIG sebesar 201, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan per kapita dan juga rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Gresik. Kemudian koefisien jalur hubungan antar variabel, yaitu X2 yaitu X1 dengan Y1 yaitu 2128. Nilai ini didapat dari nilai beta, yaitu di model tabel koefisien di indeks pembangunan manusia di standar koefisien beta dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia memiliki nilai 2128. Kemudian di sini kita isi sesuai dengan nilai beta yang di tabel koefisien dari model 1 ini. Begitu juga terus untuk selanjutnya yaitu X2 dan Y1 memiliki nilai koefisien yaitu min 2, min 2506, dan juga X1 dan Y2 982, dan X2 dengan Y2 yaitu min 107 dengan nilai error 1 yaitu 0,7543, dan untuk Y2 error 2-nya yaitu 0,4615. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.